Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Sudah mulai larut malam di sini. eh tapi ada satu hal yang ingin gua update kepada sobat Football United, yaitu adalah takeover proses penjualan Manchester United. Karena gua baca ini dari The Athletic, ada kabar terbaru beberapa jam yang lalu, dan gue ingin sharing ke Sobat Football United. Jadi para penawar dari Manchester United pekan ini akan bertemu untuk berdiskusi, untuk melakukan pembicaraan lanjutan. Ini kabar yang menurut gue juga penting ya. Gue ambil langsung dari The Athletic beritanya. Seperti kita ketahui kan ada dua nih ya, Sir Jim Ratcliffe dan juga Sheikh Jassim dari Qatar. Nah, ini ditulis oleh Laurie Whitwell dan juga James Horncastle. Calon pemilik baru dari Manchester United ini akan bertemu dengan pihak klub pekan ini untuk berdiskusi secara lanjutan ya, sebagai tahap kelanjutan dari takeover, proses penjualan dan juga pembelian dari Manchester United. Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani dan juga Sir Jim Ratcliffe adalah dua penawar yang sudah terkonfirmasi dan sama-sama ingin menyelesaikan proses pembelian dari Manchester United setelah di bulan November tahun lalu Glazer ini mengatakan ingin mencari kemungkinan investasi baru di klub, baik itu secara minority, majority, ataupun bahkan penjualan secara penuh. Kedua partai ini, artinya kedua belah pihak, akan bertemu face to face di pekan ini, di mana presentasi akan dilakukan. Perwakilan dari Sir Jim Ratcliffe ini akan bertemu dengan klub di Old Trafford di hari Kamis. Sementara Sir Jim Ratcliffe, ini akan melakukannya di hari Jumat. Jadi hari Kamis dan juga hari Jumat ini ada pertemuan di Old Trafford dari pihak klub yang sekarang sedang melakukan proses penjualan dengan kedua pihak, Sir Jim Ratcliffe di hari Jumat dan juga Sheikh Jassim di hari Kamis sebagai calon pembeli dari Manchester United. Diskusi ini disebutkan sebagai tahap kedua. Ini sudah gue singgung juga di video gue yang sebelumnya ya. Dan diharapkan ini akan ada informasi yang lebih detail terkait dengan kondisi finansial klub, di mana dari situasi tersebut pihak-pihak yang terkait ini bisa memberikan proyeksi masa depan kira-kira akan seperti apa. Ujung-ujungnya apa? Yaitu adalah perbaikan penawaran, di mana sudah dikabarkan juga kalau dari Sheikh Jassim dan juga Sir Jim Ratcliffe, tawarannya di tahap pertama kemarin ini masih di bawah dari yang diinginkan oleh Glazer. Bahkan kedua tokoh tersebut, Sheikh Jassim ini perwakilan ya, tidak secara langsung. Kalau Sir Jim Ratcliffe dikabarkan akan langsung datang ke Old Trafford. Ini selain Old Trafford juga akan berkunjung ke Carrington. Nah, yang menarik yang bahas juga di The Athletic ini adalah di UEFA ini mengatakan kalau akan mempertimbangkan aturan baru, di mana memperbolehkan pemilik yang memiliki banyak klub ya, lebih dari satu, ini klub-klubnya bisa bertanding di UEFA Champions League ataupun juga kompetisi UEFA yang lainnya. Paris Saint-Germain ini dimiliki oleh Qatar. Sementara Sir Jim Ratcliffe ini juga memiliki Nice, di mana keduanya
baik itu Qatar maupun juga Sir Jim Ratcliffe sekarang ini sama-sama sedang ngebid nih, sedang melakukan penjajakan untuk membeli Manchester United. Kendati demikian, Presiden dari UEFA Alexander Severin ini mengatakan kalau aturan baru ini sih tidak terkait dengan Manchester United saja. Ini dikatakan kepada Gary Neville. Karena menurut dia juga melihat ya, di Eropa ini ada 5 atau 6 pemilik klub yang ingin membeli klub lainnya juga. Artinya satu pemilik memiliki beberapa klub ya, lebih dari satu. Sehingga dia juga berpikir ya akan memberikan atau membuat aturan yang baru terkait dengan kepemilikan klub. Nah, ini yang menarik. Coba gua baca dari artikel yang selanjutnya. Kurang lebih dia menjelaskan ya, intinya tidak hanya Manchester United saja, tapi juga ada beberapa pemilik klub saat ini, dan dia juga melihat ke masa depan lagi. Tapi intinya ada perubahan ini, akan ada perubahan peraturan, muaranya nampaknya demikian di UEFA. Kenapa? Ya menurut gua sih, walaupun tadi dibilang bukan Manchester United, tapi pasti ada pengaruhnya Manchester United. Kenapa? Karena salah satu klub terbesar di dunia, salah satu klub dengan branding juga terbesar di dunia secara global, sehingga pengaruhnya pun juga akan sangat banyak. Demikian tadi itu update dari The Athletic. Jadi pekan ini akan ada pertemuan langsung ini. Diberitakan juga dari sumber-sumber yang lain pun juga sama. Jadi bahkan ada kabar kalau bukan hanya Sir Jim Ratcliffe dan juga perwakilan dari Sheikh Jassim, tapi juga ada 2 pihak lainnya yang tidak disebutkan secara jelas. Ini juga menghadiri pertemuan di Old Trafford. Kedua pihak ini yang tidak disebutkan itu tadi itu juga menjadi calon pemilik dari Manchester United, juga melakukan penawaran juga. Tapi sekali lagi ini tidak dibuka di publik. Nah, lalu tadi ada UEFA juga. Dari situ gue melihat memang nampaknya langkah dari Glazer melepas Manchester United ini semakin dekat. Baik itu secara penuh, Qatar bersiap membeli untuk secara penuh, maupun juga secara mayoritas, Sir Jim Ratcliffe sekitar 60%. Apakah ada potensi gagal? Tentu saja masih ada potensi tersebut kalau tidak menemui titik kesepakatan, terutama soal harga, di mana ya Glazer inginnya 6 ya kan, Sir Jim Ratcliffe, Sheikh Jassim di angka 4, sekian, di bawah 5. Tapi tentu saja hal ini bisa berubah di pertemuan kedua ini, di mana akan ada informasi yang lebih detail, lalu juga berbagai pihak itu akan membuat proyeksi di masa depan kira-kira Manchester United ini akan seperti apa. Yang jelas langkah pengambil alihan ya, artinya Manchester United ini dijual dan nanti dibeli oleh pemilik yang baru oleh UEFA, sudah dibuka nih jalannya kalau menurut gue. Dibuka pelan-pelan ya. Sekarang tinggal bagaimana negosiasi ini. Pendapat gue bagaimana? Perkiraan gue bagaimana? Menurut gue sih tetap akan terjadi. 2 kemungkinannya. Apakah penjualan secara penuh atau secara mayoritas saja kepemilikannya. Glazer yang selalu gue sebutkan dan sering gue ulangi, belum tentu akan bisa mendapatkan momentum seperti ini. Situasi ekonomi di Amerika, Sobat Football United bisa baca berita ya, ini semakin tidak bagus. Angka inflasi semakin tinggi. Artinya apa? Suku bunga ya, ini persentasenya juga semakin tinggi. Sementara Glazer di Manchester United ini kan semuanya ini atau sebagian besar adalah soal hutang. Nah, akan semakin membengkak ini kalau dia atau mereka Glazer ini tidak melepas Manchester United di tahun ini, di awal tahun ini. Sehingga Rain Group yang menargetkan kuartal pertama Manchester United sudah lepas, menurut gua ini juga banyak faktor, terutama
Salah satunya adalah kondisi ekonomi global, di mana dari Amerika, di Eropa pun juga ya rate ya atau suku bunganya juga akan semakin naik sih, kabar-kabar yang gue baca, sehingga ya nampaknya tidak bagus situasi ekonomi global sudah mulai merembet ya. Memang pada saat awal di bulan November ya kan ada banyak yang mengatakan kenapa Manchester United dijual, karena ada wawancara dari mantan pemain ya kan yang mengatakan Manchester United ABC. Oleh karena itulah bukan masalah itu. Ini memang masalah yang lebih besar lagi, dan yang lebih besar lagi itu menurut gue adalah ya kondisi ekonomi global, di mana Glazer sudah mendapatkan data, sudah mendapatkan informasi proyeksi ekonomi akan seperti apa di tahun 2023, dan dia juga melihat situasi kondisi klub Manchester United. Hutang mereka semakin tinggi, di mana kewajiban mereka juga akan semakin besar di klub. Kewajiban apa? Ya, infrastruktur, perbaikan teknologi, Carrington, budget transfer, dan lain-lain. Tapi menurut gue faktor yang paling besar adalah hutangnya mereka yang juga udah semakin tinggi sih, semakin besar. Sehingga balik lagi soal masalah proses penjualan Manchester United, gue perkirakan memang akan terjadi sih. Mereka nampaknya tidak punya, hampir tidak mungkin mereka tidak melepas sih. Itu menurut gue ya, dengan amatiran. Cuman ya kita saksikan aja, dan seperti juga sering gue kabarkan, kalau seandainya ada informasi baru, nanti insya Allah akan gue kabari lagi di channel Football United, ringan amatiran ala gua. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.